Ya, teman-teman, shalom buat semuanya. Saya percaya dimanapun kita berada, kita terus dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan tak meninggalkan kita seperti anak yatim piatu, tetapi Tuhan ada bagi kita. Biarlah Tuhan menghibur kita yang susah dan menyembuhkan kita yang sakit dan menguatkan kita yang lemah. Dimanapun kita berada, saya berdoa agar Tuhan selalu melindungi setiap kita. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas yaitu Ustadz Somad, dimana selama ini ya seperti kita ketahui, dia sangat menantang yaitu Yesus sebagai Tuhan. Dan dia juga, teman-temanku, berkata kepada salib adalah jin kafir, dan dia juga berkata setan, dan juga dia menyuruh umat Islam kalau tidak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup menjelang kematiannya, kafirkanlah dia. Teman-teman, sungguh sangat sadis perbuatan dia seperti itu ya. Tetapi kita tetap mengampuni dia. Kita lepaskan pengampunan baginya. Apapun yang dia perbuat itu, semoga Tuhan memberikan kesadaran bagi dia. Dan waktu saya melihat videonya, teman-teman, yang terbaru ini, dan di sana terjadi mujizat Tuhan, saya tidak tahu apakah karena dia ditolak dari Singapura atau memang dari hatinya. Memang di hati bertanya-tanya, teman-teman, di mana dia juga menjelaskan atau membacakan tentang Alkitab, di mana dia juga menyampaikan di satu videonya yaitu Yesus Kristus, artinya Yesus yang diutus sebagai juru selamat umat manusia. Dia bahas video itu, jika itu dari hatinya, berarti Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupannya. Dan semoga dia bertobat. Tetapi kalau hanya karena kemarin ditolak dia dari ada satu negara menolak dia, kalau hanya gara-gara itu, berarti itu hanya di bibir saja ya. Tetapi saya beriman dan percaya itu adalah dari hatinya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak haji, ustadz, kiai yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan ada beberapa di video di channel TV Rekan Kristus ini, saya sudah bagikan kesaksian mereka, teman-teman. Bisa kalian saksikan dan bisa kalian tonton kisah mereka sebelum ikut Yesus dan setelah ikut Yesus, dan bagaimana mereka diselamatkan oleh Tuhan. Berbagai cara Tuhan membuat mujizat untuk menyelamatkan mereka. Dan kita juga percaya Ustadz Somad ini ada cara Tuhan untuk menyelamatkan dia, atau untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya ya. Teman-teman, mari kita lihat videonya sebelum dia bertobat. Kita katakan ya, seperti itu. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya, jin kafir.
Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Itu dia teman-teman, bagaimana dia menghina sebenarnya salib Kristus. Dan kita tahu salib itu adalah lambang kematian Tuhan Yesus dan lambang iman orang Kristen. Dia menghina enggak tangguh-tangguh teman-temannya. Dia juga berkata, kalau tidak sanggup engkau mengkafirkan dia waktu hidupnya, menjelang kematiannya, kafirkan dia. Sungguh sangat luar biasa perbuatan dia seperti ini. Tetapi saya mau perlihatkan video dia setelah dia bertobat. Kitab yang turun pada Nabi Isa, Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat. Kristus sang juru selamat. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono, tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan, tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone, tanya Ustadz mantan pendeta lupa namanya. Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasih. Itu dia teman-teman, bagaimana dia mengakui Yesus itu sang juru selamat. Dan ini sungguh luar biasa ya. Bagaimana dia sebelumnya menantang iman orang Kristen. Bagaimana dia sebelumnya menantang Alkitab. Bagaimana dia sebelumnya menantang salib Kristus. Mungkin terjadi hal itu kepada Ustaz Somad agar dia tahu kebenaran Tuhan. Mungkin diizinkan Tuhan terjadi. Ditolak dia di negara Singapura ya. Itu adalah rencangan Tuhan agar dia mengakui kebenaran itu di dalam Yesus. Jadi itulah dia teman-teman, apapun Tuhan bisa ubahkan, apapun Tuhan bisa kerjakan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu kata firman Tuhan, dan itu iman kita, dan kita aminkan dan kita percayakan. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman bukan hanya saja terjadi di
Ustadz Somad ini. Sangat banyak yang lainnya lagi yang macam-macam perkataannya tentang Yesus. Tetapi biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka dan mereka menyusul untuk mengakui Yesus adalah juru selamat. Saya tidak mengajak mereka untuk masuk Kristen, tetapi paling tidak mereka melihat kebenaran Yesus itu ada. Mereka melihat Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tahu kuasa Tuhan itu bekerja. Jadi itu dia teman-teman yang saya bisa bagikan. Kita sudah lihat di mana dia sebelum bertobat dan di mana dia mengaku Yesus adalah juru selamat. Jadi semoga Roh Kudus bekerja. Semoga Tuhan yang menjamah hatinya lebih dalam lagi, sehingga dia lebih mengenal kebenaran itu lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video yang berikutnya.